Baik, saya Ken Susagai dengan NIM 2102 110600075. Saat ini saya akan mempresentasikan materi data storage dari mata kuliah pengantar teknik informatika. Di sini ada beberapa contoh gambar penyimpanan seperti ini. Nah, lalu pertama, apa itu storage device? Nah, storage device digunakan dalam komputer untuk menyimpan data. Storage device adalah salah satu komponen penting pada komputer. Berikut ada beberapa ukuran data. Di sini ada 1 byte sama dengan 8 bit dan 1 kilobyte sama dengan 1024 bytes. 1 megabyte sama dengan 1024 kilobytes. 1 gigabyte sama dengan 1024 megabytes dan 1 terabyte sama dengan 1024 gigabytes. Nah, di sini ada beberapa jenis storage atau penyimpanan. Yang pertama ada primary storage, lalu ada secondary storage, tertiary storage, dan offline storage. Nah, di sini ada primary storage, dikenal sebagai main memory atau memori utama. Nah, memori utama ini terhubung secara langsung ataupun tidak langsung ke CPU melalui memori bus. Nah, CPU terus-menerus membaca instruksi yang disimpan dalam main memory dan dijalankan sesuai kebutuhan. Contoh dari main memory yaitu RAM, ROM, dan cache. Nah, pertama kita akan membahas RAM. Disebut dengan random access memory karena semua data di dalam RAM dapat diakses dengan cepat dibandingkan dengan data lain. Ada dua tipe dari RAM. Yang pertama ada dynamic RAM dan static RAM. Sini bisa kita lihat perbedaannya. Static RAM lebih cepat, namun lebih mahal dan membutuhkan lebih banyak konsumsi daya dan tidak perlu di refresh terus menerus. Sedangkan dynamic RAM itu lebih pelan, lebih murah dan lebih uh, lebih kurang konsumsi dayanya, namun harus di refresh kurang kali selama beberapa detik. Nah, maksudnya ada ROM. Nah, memori ini digunakan pada saat komputer dinyalakan atau boot up. Nah, program kecil biasa disimpan dalam chip ROM. Salah satu contoh ROM adalah ROM BIOS yang berisi program dasar sistem komputer yang mengatur atau menyiapkan semua peralatan atau komponen yang ada dalam komputer saat komputer dihidupkan. Nah, menyimpan atau memodifikasi data pada ROM tidak mudah. Data yang ada pada ROM diisi oleh pabrik yang membuatnya. Lalu ada primary storage, lalu ada cache. Nah, cache adalah tempat menyimpan sementara. Cache berfungsi untuk meningkatkan transfer data dengan menyimpan data yang pernah diakses pada cache tersebut. Sehingga apabila ada data yang ingin diakses adalah data yang sama, maka akses akan dilakukan lebih cepat. Selanjutnya ada secondary storage yang dikenal sebagai penyimpanan sekunder. Penyimpanan yang berada satu tingkat di bawah memori utama sebuah komputer dalam hierarki memori. Nah, tidak mempunyai akses langsung dengan prosesor melalui bus sehingga memerlukan input atau output channels. Contohnya yaitu hard disk. Nah, hard disk merupakan tempat penyimpanan data utama dan biasanya terbesar di dalam komputer. Data atau berkas diletakkan pada piringan magnet dari disk dan tidak hilang walaupun komputer dimatikan atau non-volatile. Nah, dapat menyimpan data sampai dengan 60 terabyte sesuai dengan jenis hard disk yang digunakan. Berikut ada beberapa contoh hard disk. Yang pertama ada internal hard disk dan external hard disk. Nah, ini ada perbedaan dari portability internal hard disk dan external hard disk, lalu ada price atau harga, lalu ada speed, kecepatan, dan ukuran. Lalu ada tertiary storage, sistem penyimpanan komputer yang lambat, digunakan untuk mengarsipkan data yang tidak sering diakses. Contoh dari tertiary storage yaitu floppy disk, magneto-optic disk, worm disk, tape drive, optical disk. Seperti ini. Lalu ada offline storage, yaitu penyimpanan data komputer pada suatu media atau perangkat yang tidak terhubung secara langsung dengan CPU, membutuhkan bantuan operator manusia untuk menghubungkan ke komputer agar komputer dapat mengakses data yang ada pada penyimpanan. Contoh dari offline storage yaitu floppy disk, zip disket, USB flash drive, dan memory card. Seperti ini. Lalu ada cloud storage atau penyimpanan yang lain, media penyimpanan file berbasis online atau digital. Data dapat diakses menggunakan perangkat apapun dan dimanapun, mengandalkan koneksi internet untuk akses data. Contoh dari cloud storage yaitu Dropbox, Google Drive, Microsoft OneDrive, dan Box. Sekian presentasi dari saya.
Terima kasih.